Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, anak-anak dan remaja yang terkasih, berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan sesi ke-34. Sesi ini masih akan membahas mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ternyata ada situasi khusus yang dihadapi jemaat di Korintus, yaitu perpecahan, konflik antara jemaat. Dan situasi ini menjadi krusial bagi Paulus dan bagi pemimpin jemaat. Paulus tidak tinggal diam, tapi dirinya mendampingi dengan memberikan ajaran mengenai hikmat tentang salib. Mari kita simak pengajaran dari Bapak Kardinal. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Saya harap saudari-saudara sekalian tidak bosan kalau saya mengulang-ulang beberapa kali hal-hal yang pada percakapan yang lalu sudah kita bicarakan. Harapan saya sederhana, supaya nanti kalau saudari-saudara membaca sendiri surat-surat Rasul Paulus yang sekarang sedang kita bicarakan, kita semua dapat merasakan apa yang ada di balik surat itu. Dengan demikian, saya berharap apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu semakin hidup dan kita dapat menemukan inti pesan bagi kita sekarang di dalam hal-hal yang konkret yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam surat-surat itu ketika surat itu ditulis. Itu harapannya. Dengan harapan itu saya ingin menunjukkan sekali lagi hal-hal yang penting dari percakapan kita minggu yang lalu. Yang pertama, kembali kepada salam pendahuluan. Surat ini menurut bab 1 ayat 2 tidak hanya ditujukan kepada orang-orang di Korintus, tetapi juga kepada semua orang di segala tempat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak terbatas pada orang-orang Korintus, meskipun judulnya surat kepada jemaat di Korintus. Tapi yang dituju banyak. Dan yang dituju itu mempunyai kualifikasi. Kualifikasinya adalah mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Itu bab 1 ayat 2. Jadi orang Korintus dan semua orang yang diharap membaca surat ini, mendengar surat ini dibacakan, sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi kudus. Nah, tentu tertinggal pertanyaan, apa artinya dipanggil menjadi kudus? Saya membawa satu dokumen Seruan Apostolik Paus Fransiskus dari tahun 2018, judulnya adalah Bersukacita dan Bergembiralah. Subjudulnya menarik, panggilan menuju kesucian, menuju kekudusan di zaman modern. Nah, pasti pengertian kudus pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, meskipun intinya sama, tetapi konteks yang berbeda, maka pesan-pesan panggilan menuju kekudusan itu pasti juga bervariasi, mengalami perkembangan yang sangat penting. Oleh karena itu, kalau nanti ada kesempatan, silahkan membaca dokumen ini. Dokumen baru, bagus, tidak sulit untuk dicerna.
Kemudian ucapan syukur. Ucapan syukur isinya 2. Yang pertama pada bab 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Syukur atas kasih karunia. Dan alasan yang kedua, jadi kasih karunia dianugerahkan lalu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi pada ayat 8, Rasul Paulus menegaskan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mirip-mirip janji ketika Yesus bangkit di dalam Injil Matius, aku akan menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Bagi saya, kedua hal itu penting. Artinya salam pembuka dan ucapan syukur. Kemudian, masalahnya muncul sesudah ucapan syukur, sekarang masuk ke persoalan. Persoalan pertama yang ditanggapi oleh Rasul Paulus adalah masalah perpecahan di dalam jemaat di Korintus. Dari mana Paulus mendengar masalah itu? Jawabannya ada pada bab 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ada perselisihan. Nah, perselisihan apa? Nah, silahkan nanti membaca ayat-ayat berikutnya, ayat 12 dan sebagainya. Intinya, ada perpecahan karena orang-orang Korintus merasa mempunyai guru yang berbeda-beda. Ada yang menganggap dirinya kelompok Apolos, kelompok Kefas, bahkan mengeluarkan kartu truf, kelompok Kristus. Siapa yang bisa mengalahkan kelompok Kristus? Tetapi itu semua ternyata menimbulkan perpecahan. Nah, dari mana perpecahan itu muncul? Mungkin bisa kita kira-kira dari bab 1 ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis. Mungkin perkaranya ada di situ itu. Perlombaan siapa yang paling banyak membaptis. Itu bukan hanya masalah zaman dulu, masalah zaman sekarang juga ada. Kalau membaca strategi misi yang diambil, dilakukan oleh para misionaris dulu, masalah pembaptisan atau yang lain itu menjadi soal. Tapi rupanya dulu pun sudah seperti itu. Nah, kemudian ini yang istimewa. Faktanya ada perpecahan. Bagaimana Paulus menanggapi perpecahan itu? Tidak sekedar dengan nasihat saleh, saudara-saudaraku, mbok ya kamu itu jangan bertengkar terus. Terlalu sederhana nasihat seperti itu. Untuk menanggapi fakta perpecahan itu, Paulus mengembangkan suatu refleksi iman, suatu teologi mengenai salib sebagai hikmat Tuhan. Itulah yang dimulai pada ayat 17. Ini Paulus menanggapi, jadi persoalannya tadi rupanya ada rebutan jumlah pembaptisan. Lalu ayat 17, sekarang Paulus menegaskan sikapnya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan,
supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ada kata hikmat perkataan. Nah, kata ini, hikmat perkataan ini, kata hikmat, menjadi rantai penyambung untuk memulai refleksi iman Paulus mengenai salib sebagai hikmat Allah. Itulah yang dia katakan pada ayat 18. Ini mulai dengan hikmat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, itulah kekuatan Allah dan hikmat Allah itu mirip-mirip maksudnya. Moga-moga jalan pikirannya bisa diikuti berdasarkan fakta perpecahan, dikembangkanlah refleksi iman, khususnya tentang salib sebagai hikmat Allah. Caranya mengembangkan refleksi bagaimana? Jadi jalan pikiran yang dikembangkan oleh Paulus seperti apa? Yang pertama, selalu karena Paulus adalah seorang ahli kitab suci perjanjian lama, maka dia akan menggunakan segala macam kemampuannya membuktikan hikmat salib juga dengan sabda Tuhan dalam perjanjian lama. Maka mulailah dengan bukti Alkitabiah bab 1 ayat 19 yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 29 ayat 14. Jadi kalau sudah ada bukti Alkitabiah menjadi sangat kuat. Argumentasi orang-orang pada zaman itu ya seperti itu. Kalau belum punya bukti dari Alkitab, argumentasinya belum kuat. Maka argumentasi utama adalah Alkitab. Kemudian ditambahkan argumentasi berikutnya. Argumentasi berikutnya berkaitan dengan orang-orang Korintus. Itu bab 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Dia akan menunjukkan bahwa orang-orang Korintus itu semestinya sebelumnya sama sekali tidak terpandang. Tetapi yang tidak terpandang, yang lemah, itu digunakan untuk menyatakan hikmat Allah. Itulah yang dikatakan pada ayat 26 dan 27. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, dan selanjutnya. Lalu ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi orang-orang yang berhikmat artinya orang-orang yang merasa dirinya berhikmat. Yang bodoh itu adalah salib. Namanya salib itu hukuman bagi yang orang-orang jahat kok dianggap hikmat. Jadi ada permainan kata di dalam argumentasi ini. Nah, tentu kebodohan salib dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 22, bab 1, ayat 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini argumentasi
dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Korintus. Itu argumentasi kedua. Argumentasi pertama Alkitabiah, argumentasi kedua keadaan orang-orang Korintus. Masih ditambah lagi argumentasi Paulus. Apa yang dikatakan mengenai hal ini? Bab 2 ayat 1. Atau mungkin langsung saja bab 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Atau kalau kita kembali ke bab 2 ayat 1, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Mengapa tidak dengan hikmat yang biasa diterima oleh mereka? Jawabannya ada pada ayat 5, bab 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Jadi seandainya Paulus itu orator yang mudah mempengaruhi orang, lalu iman kepercayaan mereka tergantung dari kehebatan kata-kata Paulus. Paulus tidak mau itu. Yang ia mau adalah supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu argumentasi sampai dengan bab 2 ayat 5. Jadi perpecahan karena sombong karena terlalu mengandalkan hikmat manusia. Paulus mengandaikan hikmat Allah. Argumentasi sampai di situ. Nah, ternyata argumentasi itu dilanjutkan oleh Paulus pada bab 2 ayat 6 sampai 16. Nah, sekarang Paulus berbicara mengenai salib lagi. Ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan orang yang telah matang. Jadi yang disebut orang yang telah matang, itu adalah orang-orang yang tidak mengandalkan hikmat manusia. Nah, apa yang mau dikatakan? Itu pada bab 2 ayat 7. Dikatakan begini, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi rahasia salib, hikmat Allah itu sudah tersembunyi lama, tetapi tidak dikenal oleh orang-orang yang tidak matang. Itulah yang dikatakan dengan istilah penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 6. Nah, untuk itu berbicara tentang rahasia lagi, kembali lagi argumentasi Paulus berdasarkan kitab suci, yaitu yang kita temukan pada bab 2 ayat 9. Itu diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 64 ayat 4. Kembali lagi argumentasi yang paling dasar. Nah, dari argumentasi yang paling dasar itu dikembangkanlah argumentasi lain di atasnya. Dia sudah berbicara dengan istilah mereka yang telah matang. Ia berbicara mengenai penguasa-penguasa dunia.
Nah, pada ayat 10, karena kepada kita, nah, ada orang yang matang, ada penguasa dunia, sekarang dia bicara tentang kita. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Jadi kita adalah Paulus dan orang-orang Korintus menerima pernyataan mengenai rahasia itu dari Roh. Dan ketika rahasia itu disampaikan oleh Roh, maka orang yang matang, orang yang diberitahu oleh Roh, itu pada ayat 16, kalimat yang terakhir, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi argumentasinya seringkali tidak begitu lancar karena kita tidak biasa berargumentasi dengan cara seperti yang dilakukan oleh Paulus pada zaman itu. Tetapi bagian yang terakhir ini intinya sama. Melanjutkan argumentasi sebelumnya, faktanya adalah persaingan, kesombongan, sekarang dijawab dengan hikmat Allah yang adalah salib. Hikmat Allah yang adalah salib ini adalah misteri, rahasia, yang bisa diterima oleh orang-orang yang sudah matang. Matang karena apa? Karena diberitahu oleh Roh. Karena diberitahu oleh Roh, maka mempunyai pikiran Kristus. Itu bagian pertama, bab 1 ayat 10 sampai dengan bab 2 ayat 16. Moga-moga semakin jelas cara berpikirnya. Jadi intinya sekali lagi, ada fakta perpecahan, tidak ditanggapi sekedar dengan nasihat-nasihat saleh, tetapi dengan inspirasi iman. Jadi sekali lagi, bukan sekedar yang sekarang namanya menyelesaikan konflik secara manusiawi dengan ilmu manusiawi, itu juga penting. Resolusi konflik tidak hanya dengan itu, tetapi dengan iman, inspirasi iman, Kristus yang disalibkan. Kita lanjutkan dengan bagian berikutnya, bab 3 ayat 1 sampai dengan bab 4 ayat 21. Jadi kembali lagi, argumentasi tentang perselisihan. Bab 3 ayat 1 sampai 9 itu judulnya adalah perselisihan. Jadi Paulus kembali lagi ingin melihat fakta perselisihan itu sebagai titik tolak refleksi imannya. Kita lihat beberapa catatan. Yang pertama, mengapa ada perpecahan di antara orang-orang Korintus? Jawabannya ada pada bab 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu artinya ketika Paulus berada di antara mereka, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Lalu itu dilawankan pada bab 3, karena kamu masih manusia duniawi. Ini juga bukan masalah resolusi konflik saja, tetapi masalah iman. Karena orang-orang Korintus belum sampai titik kematangan rohani, terjadilah konflik yang mudah terjadi
dan berkepanjangan. Manusia duniawi itu seperti apa? Nah, itulah yang dikatakan pada ayat 3, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi bukan manusiawi di dalam arti kita sekarang, itu sangat manusiawi loh. Bukan itu, tetapi manusia yang rohnya belum tersentuh oleh iman. Itu maksudnya. Kalau manusiawi itu kan bagus ya, dia itu sangat manusiawi loh. Bukan itu maksudnya. Orang-orang Korintus yang imannya belum tersentuh oleh pengalaman rohani yang tadi mempunyai pikiran Kristus. Belum sampai ke sana. Dulu seperti itu, bab 3 ayat 1, sekarang masih tetap sama. Ayat 2, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi dulu begitu, sekarang begini. Tidak ada kemajuan di dalam kehidupan rohani. Nah, sekarang dikemukakan lagi pertentangan itu karena apa? Disebut pada ayat 4, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, dan selanjutnya, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Sebetulnya, sudahlah kalau kita itu tahu semua, kalau kita semua tahu bahwa karya pewartaan Injil ini adalah karya Allah, maka mestinya tidak boleh ada perselisihan. Nah, perselisihan itu kan ada sejak dulu sampai sekarang ya, termasuk di dalam pewartaan Injil. Karena apa? Kita baca ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi tidak usahlah kamu itu mengatakan saya golongan ini, golongan itu. Karena semuanya adalah karya Allah. Kami ini hanyalah kawan sekerja Allah. Moga-moga jelas. Dan berikutnya pada bab 3 ayat 10. Menjernihkan perkara. Jadi kalau ada perpecahan di antara umat, yang satu mengaku kelompok Paulus, kelompok Kefas, kelompok Apolos. Jadi sebetulnya Paulus itu fungsinya apa? Ini sedikit banyak Paulus membela diri. Saya kira wajar, karena memang dia dipersoalkan oleh orang-orang Korintus. Apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya untuk menjernihkan pengelompokan itu tadi? Bab 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Nah, sekarang Paulus menyebut diri begini, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi silahkan membaca kalimat ini dengan latar belakang Paulus diragukan kerasulannya dan diragukan Injil yang diwartakannya. Dia adalah ahli bangunan, meletakkan dasar, dan orang lain, ya seperti Apolos dan teman-temannya itu, membangun terus di atasnya. Tetapi, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi rupa-rupanya kembali lagi orang-orang yang membuat, guru-guru yang membuat jemaat Korintus pecah, itu merasa diri mereka dasar jemaat, yang paling hebat di dalam jemaat, yang paling berjasa. Paulus mengatakan tidak ada dasar lain siapapun kecuali Yesus Kristus. Yang lain membangun macam-macam, dan rupa-rupanya sama seperti zaman sekarang, ada juga yang pewarta yang sungguh-sungguh, ada pewarta yang abal-abal, dan sebagainya. Itulah dikatakan pada ayat 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi di balik kata-kata itu rupa-rupanya Paulus mengamati di Korintus ini ada orang yang sungguh-sungguh tidak bermutu caranya membangun jemaat di atas dasar Yesus Kristus itu. Tetapi semuanya nanti akan ketahuan pada waktunya, diuji dengan api. Itu dikatakan pada ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. Yang mungkin juga baik diperhatikan adalah ini. Jemaat yang didirikan oleh Paulus dengan dasar Kristus itu disebut Bait Allah. Ayat 17, ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan Bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Bait Allah adalah kudus, dan Bait Allah itu adalah kamu. Dikira-kira maksud Paulus begini. Jemaat Korintus itu dibangun atas dasar Kristus. Dan dikembangkan oleh macam-macam orang. Nah, jemaat yang dikembangkan oleh macam-macam orang itu adalah Bait Allah yang kudus. Supaya jemaat yang dibangun atas dasar Kristus itu akhirnya semakin menyatakan kemuliaan Allah. Dan itu nanti orang-orang yang mengaku hebat-hebat itu akan diuji. Apakah dia membangunnya dengan jerami, ataukah ia membangunnya dengan emas. Kalau jemaat Korintus menjadi sombong-sombong seperti itu pasti tidak dibangun dengan emas, tetapi dengan jerami. Akan mudah hancur. Selanjutnya, terus saja Paulus memberikan nasihat. Bab 3, ayat 18, sampai dengan 23. Nasihatnya jelas sekali, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Itu bab 3 ayat 18. Lalu dikatakan dengan istilah bodoh dan sebagainya tadi, dengan istilah-istilah yang sudah biasa dipakai, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah
ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Permainan kata. Jadi ada istilah menyangka dirinya berhikmat menurut dunia. Yaitu yang sombong-sombong tadi. Yang mendirikan, yang berdiri, atau yang membangun di atas dasar dengan jerami. Biarlah ia menjadi bodoh. Menjadi bodoh dalam arti mempunyai pikiran Kristus yang disalib. Baru kalau menjadi bodoh seperti itu, ia menjadi pribadi yang sungguh berhikmat. Punya pikiran Kristus. Seperti pada bab 2 ayat 16. Dan di sini pun Paulus masih melanjutkan dengan bukti Alkitabiah, mengutip kitab suci lagi. Pada ayat 19, ia mengutip Ayub bab 5 ayat 13. Bab 20, ia mengutip Mazmur bab 19, Mazmur 19 ayat 11. Akhirnya, kuncinya adalah tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Yang agak tidak gampang dimengerti adalah ini, ayat 21. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, milik orang Korintus. Ini maksudnya apa? Kembali lagi kepada pokok persoalan, perselisihan. Orang-orang Korintus mengatakan saya dari golongan A. Saya dari golongan B, saya dari golongan C. Itu yang mereka katakan. Sebetulnya tidak boleh begitu. Karena menurut Paulus, si A, si B, si C, itu mestinya melayani kalian. Itulah yang dimaksudkan dengan milik kalian. Jadi bukan kalian yang tergantung pada A, B, dan C, tetapi mereka itu yang harus melayani kalian. Maksudnya apa? Melayani kalian, melayani orang-orang Korintus. Lalu pada ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Tidak gampang memahami kalimat seperti ini, tetapi maksudnya begini. Kalau sungguh-sungguh pemimpin A, B, C itu melayani kalian, mestinya mereka tidak boleh sombong-sombong. Mereka melayani kalian supaya kalian melayani Kristus. Dan lewat Kristus, kalian melayani Allah. Jadi ini masalah terjemahan dari bahasa asing, bahasa asli, bahasa Yunani yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Tetapi maksudnya saya kira tidak terlalu sulit untuk ditangkap. Masih terus berbicara mengenai perselisihan. Jadi yang menarik adalah dari fakta perselisihan berkembanglah refleksi iman Paulus. Perselisihannya sangat konkret, terikat pada zaman Paulus, tetapi refleksi imannya inilah yang menjadi kekayaan iman sampai sekarang. Masih lanjut. Bab 4 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Jadi silahkan masih terus memahami bagian-bagian ini dengan latar belakang ini,
para pemimpin, para pewarta Injil yang merasa pengaruhnya paling besar dalam tanda petik perselisihan itu. Paulus berbicara mengenai dirinya sendiri di dalam konflik itu. Bab 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, Paulus dan teman-temannya, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan karena itu, ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ini saya kira berlaku tidak hanya untuk Paulus, tetapi untuk semua orang. Siapa dirinya, yang paling penting apapun yang disebut orang tentang dia dapat dipercaya. Sekali lagi, meletakkan ini semua di latar belakang tanda petik persaingan di antara para pewarta Injil itu. Bagi Paulus, apa yang dikatakan orang lain itu tidak penting. Bab 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Sulit bukan memahami kalimat ini? Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Apa maksudnya itu? Kalau kita memahaminya dalam bahasa Indonesia. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Maksudnya begini, ini sekali lagi soal terjemahan. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang mudah, bahasa kita sendiri, Paulus kira-kira mau mengatakan ini. Benar, menurut suara hatiku, saya tidak bersalah. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa aku dibenarkan. Masih sulit bukan? Tapi lebih sulit kalimat ayat 4 itu daripada yang saya katakan. Jadi kira-kira suara hati Paulus itu mengatakan, seandainya saya Paulus ya, saya sungguh tidak menemukan apa yang dikatakan suara hatiku bahwa saya bersalah. Enggak. Kalau tidak bersalah kan artinya benar. Tetapi meskipun suara hatiku tidak mengatakan saya bersalah, itu tidak membuktikan bahwa aku benar. Karena apa? Karena akhirnya yang menghakimi aku adalah Allah. Jadi bukan suara hatiku yang membenarkan aku, apalagi kata orang, tetapi Allah sendiri yang akan menentukan apakah saya ini benar atau saya bersalah. Dia, ayat 4 bagian terakhir, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kembali lagi kalimat-kalimat ini tidak bisa dipahami lepas dari latar belakang ketika Paulus sedang berhadapan dengan orang Korintus yang berkelompok-kelompok menurut aliran yang mereka ikuti. Dan di situ salah satunya adalah Paulus. Oleh karena itu, kesimpulannya ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Kalau dibahasakan dengan kata-kata sendiri, janganlah bergosip terus mengenai kelompok-kelompok itu. Si Apolos begini, si Kefas begitu, si Paulus begitu, gosip. Ini kata yang sangat disukai oleh Paus Fransiskus, melawan gosip. Di antara para pewarta Injil juga banyak gosip. Jadi jadinya nanti pecah begini ini. Karena apa? Tunggu saja sampai Tuhan
mengadili pada hari penghakiman. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, ayat 5, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Moga-moga sekali lagi bisa diikuti. Masih terus mengenai perpecahan. Terus. Jadi rupanya serem ini perpecahan di antara orang-orang Korintus dibahas dari bab 1 sampai dengan bab 4 dengan segala macam cara. Bab 4 ayat 6 sampai 21. Judul di dalam kitab suci kita sebetulnya sudah jelas, rendahkanlah dirimu. Tetapi kembali lagi, ini bukan kata-kata saleh begitu saja, yang mesti direfleksikan, dilihat dengan kacamata iman. Titik tolaknya apa? Titik tolaknya ada pada ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu. Jadi kalau Paulus berbicara mengenai kerendahan hati, dia ingin bicara tentang dirinya sendiri, tentang Apolos, dan atas dasar orang Korintus. Dasarnya apa? Ayat 6, jangan melampaui yang ada tertulis. Ini dasarnya. Apa artinya dan dari mana ini dikutip, tidak ada yang tahu. Jadi kalau nanti dicari di dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama, tidak ada tulisan seperti ini. Tetapi rupa-rupanya itu adalah peribahasa yang lazim pada waktu itu, bukan kitab suci. Tetapi dapat dipakai untuk memberikan nasihat. Dengan cara ini, Paulus ingin mengatakan, hai orang-orang Korintus, jangan sombong, tetapi rawatlah, kembangkanlah semangat rendah hati seperti pada Apolos dan pada diriku, diri Paulus, yang sepanjang pelayanannya berpegang pada kalimat ini, jangan melampaui yang ada tertulis. Lalu Paulus bicara lagi tentang orang Korintus yang sombong, ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Itu kesombongan orang-orang Korintus. Padahal kalau mereka itu jujur, tidak menipu diri seperti dikatakan sebelumnya, semestinya orang-orang Korintus itu mesti mengakui bahwa kalau sekarang mereka menjadi orang-orang terpandang, yang berjasa adalah Paulus. Ayat 8, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ini bahasa Jawanya ngelulu itu apa ya? Ironi. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Tadi maksudnya itu. Kalau mereka jujur, tidak menipu diri, tidak merasa bahwa hasil mereka menjadi jemaat seperti itu karena mereka sendiri, bukan tidak mengakui bahwa Paulus berperan di situ. Ironi itu masih dilanjutkan
pada bab ayat 9 sampai 11. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sekali lagi, ini adalah ironi. Padahal semestinya kebesaran Allah itu yang harus mereka lihat di dalam diri Paulus. Silahkan membayangkan, tadi sekali lagi, Paulus itu seolah-olah tidak dianggap di lingkungan orang-orang Korintus. Tidak dianggap. Paulus ingin menunjukkan mestinya kalau kalian jujur, tidak menipu diri, kamu mesti melihat kemuliaan Allah itu, kebesaran Allah itu di dalam apa yang kami lakukan. Itulah yang dikatakan pada ayat 11 dan selanjutnya. Dalam diri Paulus yang dihina itu, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Nah, sekarang kemuliaan Allah itu di mana? Dalam diri Paulus. Kalau kami dimaki, jadi ini bukan teori, kalau Paulus menulis ini karena dia dimaki-maki di Korintus. Bukan bayangan-bayangan lepas. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama seperti kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Di balik ini ada Paulus yang difitnah, dianiaya, dimaki, dan seterusnya. Nah, lalu ayat 14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Lalu masih ngomong lagi tentang orang-orang yang seperti Paulus mewartakan Injil. Sebab sekalipun, ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ada sekian banyak orang yang mewartakan tanda petik Injil di Korintus, beribu-ribu pendidik, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus membela diri lagi. Meskipun kamu tidak menganggap saya ini, karena kalau memakai istilah penting, bapamu, tetapi nyatanya begitu. Yang lain-lain itu bukan bapa, hanya ikut-ikutan saja. Saya adalah bapamu yang memberitakan Injil kepadamu. Nah, lalu justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Jadi kira-kira begini. Kalau kamu tidak percaya kepada kata-kataku ini, kamu dengarlah dari Timotius yang saya kirim kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Timotius kepada kamu tentang aku. Supaya kamu tahu
tidak terus tanda petik memfitnah, menghina, memaki Paulus. Paulus bukan orang seperti yang kamu katakan, kamu pikirkan itu. Coba dengarlah Timotius yang sengaja kukirim kepadamu. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, Timotius yang dikirim oleh Paulus itu diceritakan di dalam bab 19. Lalu bab 4 ayat 16 itulah kesimpulannya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Jangan menuruti sekian banyak orang yang sombong-sombong itu. Kira-kira begitu. Mengapa Paulus berani mengatakan, turutilah teladanku? Karena apa? Kok hebat benar Paulus mau diteladani? Jawabannya ada pada bab 11, ayat 1. Ini kuncinya. Jadilah pengikutku. Tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ sombong Paulus itu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau begitu tidak sombong. Kalau hanya berhenti di tengah, Paulus tidak berbeda dengan yang lain-lain. Kisah Para Rasul tadi bab 19 ayat 21 sampai 22. Masih terakhir ayat 18 dan seterusnya. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Orang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Maksudnya apa ini? Yaitu tadi, tanda petik musuh-musuh Paulus, karena tahu bahwa Paulus tidak akan datang lagi, mereka merasa bebas omong apa saja, bicara apa saja, bergosip apa saja, mereka bebas. Tetapi, nah sekarang ayat 19, aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengizinkan. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Yang dimaksudkan oleh Paulus, nanti kalau saya datang ke tengah-tengah kamu, saya akan melihat dan akan menunjukkan saudara-saudara kita yang sombong-sombong itu. Apakah mereka sungguh-sungguh tidak hanya bicara saja, tetapi juga melakukan, melaksanakan, mewujudkan apa yang mereka katakan. Itu yang disebut, maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Artinya, apakah kata-kata mereka itu sungguh-sungguh mereka wujudkan di dalam kehidupan mereka? Dan kalau kata-kata itu kata-kata Injil, kata-kata kabar gembira, pewartaan tentang Kristus, maka orang-orang itu mestinya menjadi pengikut Kristus seperti aku. Lah benar apa enggak? Mereka hanya pandai omong apa sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Jadi masih terus berpolemik seperti itu. Dan akhirnya Paulus menantang. Ayat 21, apa yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut?
menantang. Bagian itu, bagian perselisihan, bagian perpecahan berakhir di sini. Jadi silahkan membayangkan panjangnya argumentasi. Berdasarkan fakta perpecahan dikembangkanlah refleksi iman, dan refleksi iman itu dasarnya adalah salib. Kalau orang sungguh-sungguh berhikmat, matang, hidup secara rohani, mestinya tidak ada perpecahan. Itu kira-kira yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi karena banyak orang sombong, dan kesombongan itu bentuknya iri hati dan sebagainya, maka terjadilah perpecahan. Dan kita semua tahu, perpecahan itu tanda petik perpecahan di dalam jemaat pengikut-pengikut Kristus itu adalah, kalau memakai kata-kata keras, pengkhianatan terhadap hakikat murid-murid Kristus, jemaat Kristus. Dalam bahasa teknis disebut kontra sinyum. Sinyum itu artinya tanda. Kalau jemaat Kristiani itu bersatu rukun, kesatuan dan kerukunan itu adalah tanda kasih Allah. Bahkan tanda kehadiran Tritunggal Maha Kudus, karena Tritunggal Maha Kudus itu akhirnya sama dengan kasih. Tetapi ketika jemaat pecah, itulah tanda lain yang jelas disebut kontrasinyum, tanda yang mengkhianati hakikat murid-murid Kristus. Itulah sebabnya misalnya sampai sekarang ada doa setiap bulan Januari untuk kesatuan umat Kristiani. Karena apa? Ketika umat Kristiani terpecah-pecah, terbelah-belah, doa Yesus, semoga mereka bersatu dan sebagainya itu tidak kelihatan wujudnya. Sayangnya yang namanya perpecahan dan perselisihan itu mudah sekali terjadi dimanapun. Tetapi kita boleh yakin bahwa meskipun keadaannya begini, seperti Paulus, kita bisa belajar dari salib Kristus. Karena perpecahan itu sumbernya adalah kesombongan. Sementara salib adalah kebodohan, hikmat bagi orang-orang yang percaya. Nanti kita lanjutkan, pekan depan kita lanjutkan dengan bagian selanjutnya. Saya sengaja mengajak saudari-saudara sekalian membaca kalimat demi kalimat ketika kita bicara tentang Injil itu yang kita baca bagian ini, bagian itu, strukturnya begini, silahkan baca sendiri. Tapi ketika kita membaca surat-surat Paulus, rasa-rasanya tidak cukup kalau hanya membaca secara keseluruhan. Karena justru di dalam selipan kata-kata seperti ini terdapat pesan-pesan yang sangat penting. Terima kasih. Selamat malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hikmat tentang salib menjadi kekuatan iman yang sungguh berguna bagi jemaat di Korintus untuk melakukan kembali rekonsiliasi, untuk mengusahakan damai sejahtera di antara komunitas jemaat Korintus. Dan tentu saja hikmat akan salib Tuhan menjadi sumber inspirasi bagi perjalanan iman, bahkan bagi situasi konteks kita
zaman ini. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi Api Karunia Tuhan Senin minggu depan. Sebelum beristirahat, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Rahim senantiasa mengasihi kita dengan membangkitkan putranya dan mengutus Roh Kudusnya. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.